Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang manajemen konflik dalam organisasi, yang beranggotakan saya sendiri, Wahyunita, dan Victoria Borusitorus. Tujuan manajemen konflik. Tujuan utama dari manajemen konflik adalah untuk meminimalisir perselisihan yang terjadi pada antar anggota. Hal ini dikarenakan bahwa konflik yang terjadi dapat mempengaruhi dan mengganggu proses aktivitas organisasi. Berikut ini ada beberapa tujuan dari manajemen organisasi. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus terhadap visi dan misi organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan mengambil manfaat dari konflik yang terjadi. Yang ketiga, untuk membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Manfaat manajemen konflik. Manfaat utama dari manajemen konflik adalah memberikan perkembangan positif untuk organisasi. Dengan menerapkan strategi manajemen konflik dengan benar, maka kemampuan organisasi dalam menangani konflik akan semakin kuat. Manfaat berikutnya adalah menciptakan kekuatan kerjasama antar anggota organisasi, khususnya mereka yang berkonflik. Keberhasilan strategi manajemen konflik akan memberikan pengaruh positif baik itu bagi organisasi itu sendiri maupun anggotanya. Jenis-jenis manajemen konflik. Secara garis besar, manajemen konflik dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, manajemen konflik konstruktif, merupakan pemecahan masalah yang terdiri atas kompromi dan negosiasi. Kompromi merupakan suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu jalan keluar terhadap perselisihan yang ada. Yang kedua, manajemen konflik destruktif. Manajemen konflik yang bersifat destruktif merupakan untuk penanganan konflik yang menggunakan cara-cara konflik adjustment seperti ancaman, paksaan, atau menarik diri. Menarik diri dari situasi tertentu yang kadang-kadang sangat menakutkan sehingga menjauhkan diri ketika menghadapi konflik dengan cara menggunakan mekanisme pertahanan diri dan compliance atau menyerah tanpa membela diri. Metode-metode manajemen konflik. Stoner dan Freeman menjelaskan mengenai metode dalam manajemen konflik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stimulasi konflik. Konflik dapat menimbulkan dinamika dan pencapaian cara-cara yang lebih baik dalam proses aktivitas suatu organisasi. Suatu konflik dapat menimbulkan sifat anggota dalam berinisiatif. Kejadian, perilaku, dan informasi yang dapat menstimulasi anggota harus ditekankan agar para anggota bekerja dengan baik dan saling toleransi terhadap kelemahan dalam pelaksanaan kerja. Yang kedua, pengurangan dan penekanan konflik. Pimpinan cenderung ikut serta dalam penekanan konflik daripada stimulasi konflik. Metode pengurangan ini bertugas menekan terjadinya antagonisme yang ditimbulkan oleh konflik. Dengan demikian, metode ini mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana, tetapi tidak menangani permasalahan yang menyebabkan konflik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Victoria. Berikut ini adalah strategi manajemen konflik yang bisa dipraktikkan oleh perusahaan untuk cara penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Pertama, pengenalan. Sebelum mengambil langkah atas apa yang perlu dilakukan, ada baiknya untuk mengenali apa masalahnya yang sedang terjadi. Kedua, diagnosa. Setelah mengetahui akar permasalahan yang terjadi, melakukan diagnosa perlu dilakukan untuk mengetahui langkah apa yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, menyepakati solusi. Setelah diagnosa dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyepakati solusi yang diambil. Solusi yang diambil harus seimbang dan tidak berat sebelah. Pelaksanaan solusi yang telah disepakati kemudian harus dilaksanakan bersama. Semua pihak yang terlibat harus menyetujui dan tentu saja ikut melaksanakan solusi tersebut. Yang kelima, evaluasi. Melakukan evaluasi bersama-sama setelah konflik selesai adalah salah satu strategi manajemen konflik juga. Dengan adanya evaluasi, konflik-konflik serupa bisa dihindari di masa depan, sehingga tidak perlu lagi terjadi konflik dalam suatu perusahaan. Kesimpulan,
Tujuan manajemen konflik melibatkan pemahaman terhadap keberagaman, peningkatan kreativitas, dan pengambilan keputusan yang matang. Manajemen konflik dibagi menjadi konstruktif atau melalui kompromi dan negosiasi, dan destruktif menggunakan ancaman atau penarikan diri. Metode stimulasi dan pengurangan konflik serta strategi seperti pengenalan, diagnosa, kesepakatan solusi, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi langkah-langkah yang penting dalam manajemen konflik untuk mencapai penyelesaian yang seimbang dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.